أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, saya melalui wasilahnya Ustadz Dudi Mutakin dapat kembali bersua bertemu muka melalui Zoom dengan Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka ngobrol yang bermanfaat, mendalami ilmu, tolab ilmu, yang pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan melakukan eksplorasi, mengurai ayat-ayat yang berkaitan dengan saum Ramadan. Sebelum kita lebih lanjut melakukan mutolaah, mudah-mudahan mutolaah kita menginspirasi, mengilhami, dan bermanfaat buat kita semua. Mari kita memanjatkan doa kehadirat Allah SWT. Mudah-mudahan guru kita semua, Ustadz Dudi Mutakin, beserta dengan ibu yang sekarang sedang dalam keadaan sedang sakit, mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala segera disembuhkan, segera dipulihkan, segera sehat, sehingga bisa dapat kembali bersama-sama dengan kita semua mendampingi Bapak dan Ibu sekalian di dalam proses bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkualitas. Allahumma rabban nasi ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma taqabbal, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Saidin. Amin, amin ya Allah. Para ibu, bapak yang dimuliakan Allah SWT, insya Allah tinggal dalam hitungan 15 hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesehatan, keafiatan kepada kita sekalian. Seperti doa yang sering kita munajatkan, Allahumma sallimna li Ramadhan, ya Allah, sehatkan kami, kuatkan kami untuk bisa sampai ke bulan Ramadan. Tiada lain karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Hadirin rahimakumullah, topik kita mengais rahmat, mengais kebaikan-kebaikan. Kita ingin mendapatkan kebaikan, kita ingin memperoleh kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Al-Ustadz Imam bin Baz, beliau menyatakan bahwa bulan Ramadan adalah syahrus siyam, bulan puasa, syahrul qiyami, bulan sholat, watilawatil Quran, dan bulan tilawah Al-Quran. Jadi bulan puasa,
bulan beribadah sholat, bulan beribadah tilawah Al-Quran. Lebih lanjut beliau menyatakan syahrus shadaqati wal ihsani. Bulan Ramadan adalah juga bulan sedekah, wal ihsani, dan bulan kreatif inovatif dengan kebaikan. Kemudian syahrun tujabu fihi da'awat, juga bulan Ramadan adalah bulan yang padanya tersedia momentum-momentum di mana doa dapat diijabah. Wa tughfaru fihi sayyi'at, pada bulan Ramadan di pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berbagai ampunan dari Allah akan diberikan kepada orang yang memintanya. Syahrun tudha'afu fihi hasanat. Bulan Ramadan adalah bulan yang setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Wa turfa'u fihi darajat, dan bulan Ramadan adalah bulan yang dapat menghantarkan hamba Allah pada posisi yang lebih tinggi, lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menutup kalimat-kalimat yang baik itu dengan menyatakan syahrun tuftahu fihi abwabul jannah, bahwa pada bulan Ramadan dibuka oleh Allah pintu-pintu surga. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbagai spesifikasi kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita diberi saat ini kembali kekuatan, kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Sudah kita lewati bulan Ramadan, sudah kita lakukan berbagai ibadah di bulan Ramadan itu mungkin dalam hitungan yang sudah bukan lagi belasan kali, mungkin sudah puluhan kali. Dengan asumsi bahwa bulan Ramadan itu kita lakukan sejak kita berumur 10 tahun, maka bagi kita yang berumur 60 tahun, berarti kita sudah 50 kali melakukan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan adalah puasa yang sudah berulang kita lakukan. Namun demikian, kita perlu untuk senantiasa melakukan refreshing, penyegaran, terutama terkait dengan pemahaman kita, ilmu kita, sehingga internalisasi nilai ilmu, pengetahuan yang sudah ada dapat terinternalisasi sehingga mendorong tumbuhnya iman, kekuatan, takwa yang menjadi tujuan daripada saum Ramadan. Dalam kesempatan ini kita ingin melakukan eksplorasi terhadap ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan dan menjelaskan tentang saum Ramadan. Saum Ramadan, sebagaimana Bapak dan Ibu maklum, itu terdapat perintah atau penjelasan dari Allah terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah mulai ayat 183 sampai dengan ayat 188. Berarti hanya 6 ayat saja. 183, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 6 ayat. Namun dari 6 ayat ini banyak sekali value atau qimah atau nilai yang bisa kita gali. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini penggalian ilmu dengan tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran ini tentu untuk lebih menguatkan kualitas takarub kita nanti di bulan Ramadan yang akan kita lakukan. Yang pertama, hadirin rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang intinya memerintahkan untuk melakukan puasa bulan Ramadan, mewajibkan puasa bulan Ramadan. Namun yang menarik adalah bahwa perintah tersebut agak beda gitu dibandingkan dengan perintah-perintah yang lain. Kalau sholat, perintahnya itu adalah wa aqimus sholat, dirikan sholat. Atau aqimis sholat, adegan sholat. Kalau ibadah haji lebih halus. Ya. Walillahi ala nasi hijjul bait. Adalah bagi Allah hak atas kalian untuk menunaikan ibadah haji. Nah, sementara saum Ramadan, Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata kutiba. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum. Nah, ini di layar saya berikan Pak garis ya yang berwarna merah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya orang-orang yang beriman telah ditulis atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditulis atas orang-orang dari sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Digunakan kata kutiba 2 kali disebut. Ya ayyuhallazina amanu kutiba, kemudian alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba dari kata kataba yang berarti menulis. Kutiba berarti ditulis. Nah, hadirin rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan pesan apa yang terkandung di dalam kata kalimat kutiba? Sebentar. Nggak mau bergerak. Ini dia. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lakukan eksplorasi, ya perintah dari Allah ya intinya memerintahkan saum Ramadan. Tapi digunakan kata kutiba. Ada juga perintah-perintah yang lain yang juga digunakan kata kutiba. Misalnya terkait dengan qisas. Perintah tentang qisas itu digunakan juga kata kutiba. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, telah ditulis atas kalian itu qisas di dalam soal pembunuhan. Kemudian perintah tentang wasiat juga digunakan kata kutiba. Nah, ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 108. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyyatu lil walidaini wal aqrabin. Telah ditulis atas kalian, ya maksudnya diperintahkan, ya kalian idza hadara ahadakumul maut, jika kematian sudah datang kepada kalian, tanda-tanda kematian sudah terlihat nih, merasa ada malaikat sudah nampak nyamperin ya, terus campego ya malaikat. Intaro khairan, jika memang memiliki harta yang banyak untuk nanti akan diwariskan, al wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, maka hendaklah dia berwasiat lil walidaini, kepada kedua ibu bapa, wal aqrabin, dan kepada mereka yang dekat-dekat. Tentu yang dimaksud dengan dekat ini adalah anak-anak. Nah, perintah untuk berwasiat itu digunakan kata kutiba. Demikian pula dengan qital. Nah, ini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu, telah ditulis atas kalian al-qitalu, berperang.
Hadirin rahimakumullah, kembali ke puasa. Mengapa puasa digunakan kata kutiba? Telah ditulis. Nampaknya digunakan kata ditulis dalam konteks mewajibkan saum Ramadan, boleh jadi mengandung makna bahwa mengandung pelajaran atau mengandung petunjuk bahwa sesungguhnya puasa itu adalah perbuatan yang sudah dekat, yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Berpuasa adalah sesuatu yang menjadi bagian dari kebiasaan hidup. Puasa menjadi bagian dari cara hidup manusia. Atau dengan kata lain, berpuasa sudah menjadi kecenderungan kultur manusia, menjadi culture. Mungkin begini, ketika seseorang eh, apa, lapar, merasa eh, lapar, ingin makan, tapi makanannya nggak ada, maka ya tentu nggak ada alternatif karena tidak ada makanan, maka dia akan menahan lapar. Nah, itu. Jadi apa seperti yang terjadi pada baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau datang ke rumah bertanya kepada istri Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, hal indaki syai'un, apakah memiliki makanan, memiliki sesuatu untuk dimakan? Lalu dijawab, ma indi syai'un, nggak ada, nggak ada makanan itu. Untuk masak, Pak bisa bahasa orang. Lalu Rasulullah menyatakan, izan fa inni shaiman. Ya kalau begitu saya berpuasa. Jadi ketika makanan tidak tersedia, ya otomatis dia akan menahan lapar. Atau makannya tersedia, tapi ya menurut pertimbangan medis, ya, tidak bisa dia makan. Maka tidak ada apa namanya pilihan lain kecuali dia harus berpuasa. Jadi berpuasa adalah telah dikenal ya oleh masyarakat manusia. Hadirin rahimakumullah, ya karena berpuasa itu telah menjadi bagian dari culture, bagian dari kultur manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala meresmikan seperti itu. Allah kemudian uh, me menformalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan atau menjadi kecenderungan manusia itu menjadi sebuah hukum. Jadi kutiba ditulis mengandung makna diregulasi. Dengan demikian maka puasa adalah suatu perbuatan yang sudah sangat dikenal oleh manusia, dikenal oleh manusia dari sejak kuno, telah menjadi bagian dari cara hidup manusia, maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diformalkan, diresmikan, diregulasi. Itulah sebabnya maka digunakan kata kutiba. Ini saya kutip dari tafsir fi Zilalil Quran. Menurut tafsir fi Zilalil Quran yang ditulis oleh Al-Ustaz Said itu, wa qamal amru ala tasyri' wa ala taqwa kama hiya tabi'atu tanzimat al-ijtimaiyah allati yuhaqqiqu al-Islam fi tanasik. Wassalam. Digunakan kata kutiba atau ditulis ini juga memberikan petunjuk bahwa yang diperintahkan itu berhubungan dengan persoalan kemasyarakatan. Artinya perbuatan itu adalah perbuatan yang menjadi kecenderungan balarea, menjadi kecenderungan orang banyak. Maka diaturlah ya berpuasa terkait dengan kepentingan tersedianya makanan, adanya pelayanan, adanya makanan itu sendiri, berhubungan dengan regulasi kemasyarakatan. Maka digunakan kata kutiba adalah menunjuk pada tadi pertama memformalkan
apa yang menjadi kecenderungan manusia, dan yang kedua adalah terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah ditulis, maksudnya telah diperintahkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba, sebagaimana telah ditulis, maksudnya ya sebagaimana telah diperintahkan, gitu. 'Alal ladzina min qablikum, atas orang-orang dari sebelum kalian. Kalimat kama kutiba, sebagaimana telah ditulis, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diperintahkan atas orang-orang dari sebelum kalian. Di sini menunjuk pada adanya penyerupaan atau yang disebut dengan at-tashbih, ada penyerupaan. Jadi diperintahkannya berpuasa itu serupa dengan diperintahkannya berpuasa terhadap orang-orang yang beriman itu serupa dengan perintah yang telah diberikan kepada orang-orang dari sebelumnya. Hadirin rahimakumullah. Dari beberapa kitab tafsir yang sempat saya baca, at-tashbihu a'idun ila asri ijabisau. Penyerupaan itu menunjuk pada kewajiban untuk menunaikan saum. Maksudnya adalah bahwa kewajiban menunaikan saum yang oleh Allah ditaklifkan kepada kita, yaitu serupa gitu, dengan kewajiban yang juga ditaklifkan oleh Allah kepada orang-orang dari sebelum kita. Yakni hazihal ibadah kanat maktubatan wajibatan alal anbiya'i wal umam billadun Adam ila akhir. Hadirin rahimakumullah. Sampai-sampai dinyatakan bahwa ibadah saum itu sesungguhnya adalah kewajiban yang sudah ditaklifkan kepada seluruh para nabi. Sampai dinyatakan bin ladun Adam, dari sejak zaman Nabi Adam. Jadi kewajiban berpuasa adalah kewajiban yang bersifat universal. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, at-tashbihu menurut para ahli tafsir ya'udu ila waqti saumi wa ila qadrihi. Penyerupaan kama kutiba tadi, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, penyerupaan itu juga menunjuk pada waktu saum dan pada bilangan saum. Mari kita lihat. Para ahli tafsir menyatakan bahwa Anallaha ta'ala faradha siyama Ramadan 'alal yahudi wan nasara. Jadi ternyata kewajiban saum itu juga ditaklifkan oleh Allah terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kaum Yahudi, kaum Nasrani, sebetulnya mereka juga mengenal saum Ramadan. Waktunya pada bulan Ramadan. Qadarnya, hitungannya juga ya 1 bulan. Gitu. Nah, jadi berpuasa 1 bulan itu dan berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan itu ditaklifkan oleh Allah itu terhadap umat sebelum baginda Nabi Muhammad SAW atau kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Saya menemukan ada penjelasan amal Yahudu fa innaha tarokat hadza syahra wa shamat yauman minas sanah. Jadi mereka sebetulnya juga ya terbiasa gitu. Ya menunaikan perintah untuk berpuasa. Tapi kemudian mereka tinggalkan saum Ramadan itu dan diganti oleh mereka hanya dengan 1 hari. 1 bulan 30 hari misalnya, atau 29 atau 30, lalu kemudian diganti oleh mereka menjadi hanya 1 hari. Nah, mereka tuh menyangka bahwa yang 1 hari itu ya itu peringatan terhadap ditenggelamkannya ya Firaun, atau 1 hari itu yang
dalam apa pemahaman kita kaum muslimin itu yang disebut dengan Yaum eh, Ashura. Demikian pula bagi kaum Nasrani. Nah, aman Nasara fa innahum shawmu Ramadan. Jadi mereka juga apa dulunya itu terbiasa gitu menunaikan saum Ramadan. Nah, kemudian dinyatakan fasadafu fihil harras syadida, tapi kemudian suatu ketika mereka melakukan saum Ramadan itu bersamaan dengan cuaca yang amat panas. Fahawaluhu ila waktin. Nah, kemudian mereka mengubah dari bulan Ramadan kepada bulan yang lain. Ada lagi kejadian di mana di antara mereka itu melakukan tahwil, yaitu pengubahan. Nah, dirubah yaitu dengan ditambah. Nggak afdol kalau cuma 30 hari. Lalu fazadu asran. Mereka kemudian menambah 10 hari jadi 40 hari. Nah itu. Lalu kemudian pada ketika yang lain ada salah seorang pemimpin dari mereka yang menganggap bahwa 40 hari juga nggak cukup gitu. Jadi mereka melakukan perubahan. Nah, ditambah lagi dengan 7 hari. Ya. Fanazaro sab'an fazadu. Lalu mereka apa bernazar katanya. Nah, tambah 7 hari. Lalu ditetapkanlah 7 hari. Jadi berapa? 30 tambah 10 jadi 40 ditambah 7 jadi 47. Lalu kemudian ya ada lagi pemimpin yang lain. Nah itu. Sumaja ada zalika malakun akhar. Ada lagi pemimpin yang lain. Mereka mengatakan, ma balu hadis talata. Ya, kalau 47 ada 3 kan untuk sampai genap 50. Gitu. Ini gimana nih nasibnya dengan yang 3 hari gitu kan? Nah, lalu kemudian mereka menambah lagi 3 hari. Sehingga jumlahnya menjadi 50 hari. Hadirin rahimakumullah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari apa diperintahkannya berpuasa itu melalui kata kutiba yang kemudian diberikan penandasan, penguatan dan dalam bentuk tasbih, dalam bentuk penyerupaan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, diserupakan kewajiban itu dengan orang-orang sebelum daripada kita. Apa ini makna atau pelajaran yang terkandung di dalamnya? Hadirin rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa berpuasa dalam 1 bulan itu, dalam 1 bulan Ramadan yang berdasarkan tafsir dari para ulama, kita menjadi memahami bahwa sesungguhnya puasa Ramadan itu juga ditaklifkan terhadap umat-umat dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ini menunjukkan bahwa berpuasa dalam 1 bulan Ramadan ini memiliki nilai yang memiliki benefit, memiliki manfaat, memiliki hikmah yang sangat besar. Berpuasa dalam 1 bulan Ramadan dapat mempertajam kekuatan spiritual. Manusia seringkali melakukan mencari makna dalam kehidupan. Manusia selalu mencari cara bagaimana berhubungan dengan zat yang dianggap mendominasi dalam kehidupan mereka. Hadirin rahimakumullah, manusia ketika mereka berjalan dalam kehidupan ini selalu ada uji coba, ada trial, ada error, ada saat lancar, ada saat tidak lancar, ada saat mudah, ada saat sulit, ada saat sukses, ada saat tidak. Maka bulan Ramadan menjadi momentum untuk melakukan evaluasi, melakukan introspeksi, melakukan refleksi. Sejauh mana perjalanan kehidupan manusia yang sudah dilalui itu memberikan dampak kebaikan di dalam kehidupannya. Jadi berpuasa dalam 1 bulan Ramadan dapat menjadi momentum
untuk semakin menguatkan daya spiritual manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, diperintahkannya berpuasa dalam 1 bulan Ramadan dengan sifat universal itu karena berpuasa dalam 1 bulan Ramadan menjadi momentum untuk meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita umat Islam di bulan Ramadan seperti tadi sudah disampaikan di awal melalui statement dari Abdullah bin Baz bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh sekali dengan aktivitas. Bulan Al-Quran, bulan amal saleh, bulan membaca, bulan kebaikan, bulan kebajikan, bulan sedekah. Nah, ini semua adalah momentum-momentum yang terbaik untuk meningkatkan ibadah dan ketaatan. Hadirin rahimakumullah. Saum Ramadan yang bersifat universal itu memberikan penguatan pada manusia dalam upaya mengendalikan diri. Di dalam Al-Quran ada kalimat innan nafsa la'ammaratun bisu. Pada manusia diberikan oleh Allah berbagai potensi. Salah satu potensinya itu adalah kecenderungan pada keburukan. Kecenderungan pada sesuatu yang tidak baik. Maka dengan saum Ramadan kita akan melatih mengendalikan nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Dan mengendalikan hawa nafsu ini merupakan aspek yang sangat penting untuk bisa memiliki keseimbangan secara spiritual. Orang yang mampu mengendalikan nafsu, maka dia akan dapat mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Saum Ramadan dalam 1 bulan yang berlaku dengan sifat universal itu adalah momentum untuk pembersihan diri. Membersihkan dari hal-hal yang bersifat negatif. Membersihkan dari iri, hati, dengki, ada kemarahan, dan perilaku-perilaku buruk lainnya. Dengan demikian, maka saum Ramadan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas karakter kita atau untuk membentuk karakter. Dan yang berikutnya adalah, dan ini tidak kalah penting, bahwa saum Ramadan dalam 1 bulan itu bersifat universal adalah wahana untuk menguatkan solidaritas di antara sesama manusia. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk berinteraksi karena kita tidak bisa sendiri. Kita tidak bisa mandiri, kita butuh keberadaan orang lain. Kita butuh berteman, bersahabat, berkawan. Sepi, ya, kalau saja kita tidak punya kawan. Nggak nikmat kalau kita menyendiri. Hadirin rahimakumullah. Ya tentu, kondisi fitrah manusia yang tidak mandiri itu, yang tidak sendiri itu meniscayakan terpupuknya solidaritas. Maka dengan saum Ramadan, maka kita menjadi merasakan bagaimana haus, dahaga, dan lapar, serta beratnya orang yang tidak memiliki rezeki. Maka tumbuhlah sikap empati terhadap sesama. Inilah barangkali value atau nilai atau qimah yang bisa kita ambil dari diperintahkannya berpuasa dalam skup global dan universal. Ya, saum Ramadan adalah momentum ya bersama, bukan momentum bagi kita secara diri pribadi, tetapi momentum kita bersama. Ya, bagi kita di Indonesia adalah momentum bagi
bangsa Indonesia, bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia untuk tadi meningkatkan kualitas kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, saum itu sendiri, nah, saum itu sendiri secara bahasa berarti adalah menahan. Kata saum itu biasanya digunakan untuk makna menahan dan meninggalkan. Al-imsak wa anis syai'i wa tarkulah. Misalnya menahan diri dalam komunikasi bahasa Arab, berpuasa itu biasanya digunakan untuk menahan dari bicara, ya, menahan dari bicara atau meninggalkan bicara, balem itu nyarios. Nah, hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran misalnya surat Maryam ayat 26 itu menunjuk ke arah situ. Inni nazaratu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku telah bernazar, ya, kepada Allah, sauman, untuk tidak berkata-kata. Jadi berpuasa itu secara bahasa al-imsak, menahan, anisyai, dari sesuatu, dan atar pelaku atau meninggalkan sesuatu. Dan tadi bahwa berpuasa itu dalam konteks komunikasi atau dalam budaya Arab itu berpuasa dari bicara. Yang menarik, asyam itu bentuknya itu masdar atau abstraknan. Kata kerjanya soma yasum. Nah, gitu. Sebetulnya abstraknan daripada abstrak dari atau masdar dari kata soma yasumu itu sauman, ya, sauman. Nah, sementara di dalam Al-Quran kita menemukan bukan as-saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus saum. Nah, tapi ya kutiba alaikumus syiyam. Nah, jadi tidak menggunakan wazan saum, tapi menggunakan wazan qiyam, seperti qiyam. Nah, hadirin rahimakumullah, ini ditinjau dari aspek bahasa, ini mengandung mufa'alah, apa ya, mengandung suatu ikhtiar, mengandung suatu upaya. Nah, gitu. Jadi berpuasa itu bukan pasif, tapi aktif. Nah, aktif apa? Nah, gitu kan? Misalnya para ulama mendefinisikan asyam itu dengan at-ta'abbudu lillahi, yakni upaya ikhtiar, ya, upaya ikhtiar untuk menghambakan diri kepada Allah. Gitu. Jadi aktif, upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, upaya untuk mendapatkan tempat pada sisi Allah. Nah, caranya bil imsak, ya, anit ta'ami wasyarab. Caranya adalah dengan meninggalkan dari makan dan dari minum. Nah, jadi berpuasa bukan sekedar menahan. Berpuasa intinya bukan sekedar menahan dari makan. Intinya berpuasa bukan sekedar menahan dari minum, bukan sekedar menahan atau meninggalkan dari hubungan seks suami istri, tetapi kalimat asyam yang tadi saya sebutkan bukan saum tetapi syam, ini menunjuk pada suatu perbuatan aktif, ya, untuk ta'abbud, untuk kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, caranya adalah dengan meninggalkan dari makan, dari minum, dan dari jimah. Hadirin rahimakumullah, berikutnya adalah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu menjadi tujuan daripada saum Ramadan, agar kalian bertakwa. Hadirin rahimakumullah,
pada satu sisi meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, pada sisi lain untuk menjadi orang yang bertakwa. Uh, Makan dan minum adalah kebutuhan manusia, kebutuhan yang fundamental secara biologis. Kecenderungan manusia untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan biologis makan dan minum itu pun kita saksikan di dalam kehidupan modern kita adalah menjadi kebutuhan yang primer. Ketika seseorang itu memiliki kemampuan untuk bisa mengendalikan apa yang menjadi kebutuhan yang bersifat primer tersebut, maka pada saat itu dia memiliki kualitas kehidupan. Ketika seseorang mampu mengontrol, mampu mengendalikan diri terhadap apa yang menjadi kebutuhan yang sangat mendasar, yaitu makan dan minum, dengan basis, dengan dasar adanya kesadaran Allah yang memerintahkan, maka pada saat itu dia sedang memupuk ketaatan, sedang meningkatkan kualitas iman dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentu meninggalkan syahwat itu bukan perbuatan yang ringan. Ya, meninggalkan kecenderungan syahwat itu perbuatan yang berat. Nah, dengan demikian maka ketika seseorang itu mampu mengendalikan dari kecenderungan yang sangat berat itu, maka pada saat itu dia menjadi orang yang menjaga keberadaan Allah di dalam kehidupannya. La'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah kalimat ayyam ma'dudat. Ayyam ma'dudat artinya adalah beberapa hari. Ma'dudat yang terbatas. Ayyam itu jama dari yaum. Ayyam itu jama dari yaum. Menunaikan ibadah haji atau menunaikan ibadah puasa atau perintah ibadah puasa itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut ayyam ma'dudat, yaitu pada hari-hari ma'dudat yang terhitung, yang terbatas. Digunakan kata hari ini menunjuk pada waktu aktivitas berpuasa, yaitu hanya pada siang hari. Hadirin rahimakumullah. Nah, lanjutkan pada ayat nomor 187. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fala'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Nah, hadirin rahimakumullah, digunakan kata ayyaman menunjuk pada waktu manusia berpuasa itu hanya pada siang hari. Adapun pada malam hari bukan saja makan dan minum, bahkan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan hubungan dengan suami dan antara suami dan istri. Ini perintah dari Allah untuk berpuasa pada siang hari menunjuk pada suatu training atau latihan yang teratur. Hadirin rahimakumullah, latihan yang teratur adalah latihan yang terbatas. Terbatas waktunya, yaitu siang. Adapun malam hari itu dibolehkan untuk makan dan untuk minum. Bahkan dibolehkan untuk beraktivitas hubungan antara suami dan istri. Kemudian ayat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin akhar. Bagi siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sedang bepergian,
boleh dia tidak berpuasa, faidatun min ayamin akhar, tetapi dia mengganti ya berapa hitungan yang dia tinggalkan nanti pada hari-hari selainnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, dan bagi orang-orang yang berat untuk menunaikannya, ya seperti ibu-ibu yang sedang hamil, ya atau yang sedang menyusui, eh, atau yang sedang sakit, la yurja syifa'uhu, tetapi tidak secara medis sudah sulit untuk sembuh, boleh mereka untuk tidak berpuasa, fidyatun, maka mereka supaya mengganti. Dengan apa gantinya? Ta'amu miskin, dengan memberikan makanan kepada miskin. Ya, fidyah artinya ganti. Nah, yang digantikan adalah kewajiban berpuasa. Nah, jadi bagi orang-orang yang berfidyah, ya dia sudah ya tidak diganti pada lain hari dengan berpuasa, karena sudah diganti. Digantinya dengan apa? Dengan ta'am miskin. Ada yang berpendapat bahwa mereka yang bayar fidyah itu tetap aja katanya di lain hari harus mengkotok. Nah, ini pandangannya agak berlebihan. Ya, sebab fidyatun itu ganti, dan yang digantikan adalah kewajibannya. Kewajiban apa? Kewajiban berpuasa. Karena sudah digantikan, ya sudah. Berarti dia tidak punya kewajiban lagi untuk menunaikan. Ta'amu miskin, memberikan makanan pada orang miskin. Ya, digunakan makanan. Berarti dalam bentuk makanan. Ya, bagaimana kalau misalnya dalam bentuk uang? Ya, sebetulnya ya bisa. Bisa saja gitu. Tapi disampaikan, tolong saya berikan fidyah untuk dibelikan makanan. Nah, gitu. Atau setara dengan makanan. Nilainya setara dengan makanan, dan ini saya berikan uang untuk makanan. Nah, gitu. Kemudian miskin. Kata miskin menunjuk pada seorang. Ya, berarti ya memberikan fidyah itu memberikan makanan kepada seorang miskin. Memberikan makan pada seorang miskin. Kata makan menunjuk pada sekali. Berarti ya memberikan fidyah kepada seorang miskin untuk sekali makan. Gitu. Tetapi ayat berikutnya, faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang tatawwa, berbuat lebih, melebihkan, ya tentu melebihkan dengan kebaikan, fahuwa khairullah, maka menjadi kebaikan pula bagi dia. Jadi kewajiban fidyahnya memberikan makan, satu kali makan kepada seorang miskin. Ya, kalau mau tatawwa, mau dia lebihkan, ya itu lebih bagus. Gitu. Nah, dengan demikian mungkin kalau bagi yang tidak berpuasa karena karena sedang menyusui, sedang hamil, atau sakit yang diduga tidak akan sembuh, ya fidyahnya sebaiknya ya untuk 3 kali makan lah, ya, gitu. 3 kali makan. Satu kali makan misalnya 25.000, berarti ya 75.000 gitu. Untuk satu orang miskin. Nah, tapi kalaupun meninggalkan puasanya 10 hari, ya mau diberikannya kepada 10 orang, ya lebih bagus. Gitu. Ya, 10 makanan kepada 10 orang miskin. Kemudian hadirin rahimakumullah, ya berikutnya, faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayamin ukhra, diulang 2 kali ya oleh Allah. Diulang pada ayat nomor 185 juga ada, faman kana maridun aw ala safarin faidatun min ayamin ukhra. Saya berikan garis warna biru itu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan.
Hadirin rahimakumullah. Tadi di awal kita sudah membahas tentang bahwa berpuasa itu adalah regulasi, memformalkan suatu kecenderungan budaya manusia berpuasa. Hoyong, nah, hoyong ngirangan badan, ingin mengurangi nih berat badan berpuasa lah, gitu. Ingin ramping ya berpuasa lah. Nah, jadi ada kecenderungan untuk budaya seperti itu. Ya tadi ya bagian dari apa kecenderungan budaya manusia. Maka diformalkan oleh Allah, diregulasi oleh Allah. Hadirin rahimakumullah. Ini yang menarik adalah bahwa regulasi ya pembuatan aturan atau pembuatan hukum atau pembuatan undang-undang dalam hal ini adalah saum, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki wala yuridu bikumul yusra, dan tidak menghendaki kesulitan. Ini memberikan edukasi, memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa sesungguhnya regulasi apapun ya, membuat hukum, membuat undang-undang, membuat peraturan dalam kehidupan itu harus didasarkan pada atau berorientasi pada al-yusra, kemudahan. Jangan membuat aturan yang berorientasi pada menyulitkan. Jadi upami ngadamal aturan teh kedah dipastikan aturan teh bisa ngagampilkan gitu. Membuat aturan, membuat undang-undang, membuat peraturan itu yang bisa memudahkan. Di kantor kita bikin aturan, ya. Di tempat kerja dibikin aturan, atau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ada aturan. Gitu. Nah, semangat membuat aturan itu haruslah semangat yusrot, semangat yang memudahkan, bukan semangat yang menyulitkan. Bukan untuk bikin ribet gitu. Ya, jadi membuat aturan, membuat hukum itu jangan membuat aturan atau hukum yang membuat orang menjadi ribet, tapi membuat orang menjadi lebih mudah gitu, dalam hidupnya. Nah, ini pelajaran penting dari Al-Quran. Dan itu tadi bentuk-bentuknya itu ya, ayyam ma'dudat, melakukan puasa hanya pada siang hari, malam hari dibolehkan. Mam tua. Nah, kemudian juga tadi yang sedang sakit boleh dia diganti di lain kesempatan. Yang sedang bepergian juga boleh diganti pada lain kesempatan. Yang memang tidak mampu untuk mengerjakan saum dan tidak ada peluang bagi dia untuk mengganti di waktu yang lain, ya ganti dengan fidyah. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini bentuk-bentuknya dari kemudahan itu. Gitu. Tapi prinsipnya perintah Allah tentang berpuasa ini juga memberikan edukasi, pelajaran kepada kita bahwa regulasi, bahwa pembuatan hukum, pembuatan peraturan itu seyogianya itu didasarkan atau berorientasi pada yusra, pada kemudahan. Hadirin rahimakumullah, ini saya tunjukkan bagaimana Islam dalam hal ini sebagai agama, pedoman buat hidup dan kehidupan itu oleh Allah didesain sebagai aturan yang yusran, yang menjamin kemudahan. Ini para ulama menyebut namanya itu adalah asas pembentukan hukum. Ya, asas pembentukan hukum. Jadi hukum di dalam agama Islam itu selalu dibangun atas 3 dasar, atas 3 paradigma. Nah, paradigma yang pertama itu adalah taklilut takalif. Jadi aturan Islam adalah aturan yang mengatur kehidupan manusia. Sampai-sampai dinyatakan di dalam Al-Quran, ma farratna fi hadzal Qur'an min syai'. Tidak ada residu, tidak ada yang tersisa dari kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Al-Quran. Semuanya diatur.
Dari sejak kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur kembali, diatur. Hadirin rahimakumullah, kemanapun kita melangkah, kita akan menemukan aturan Allah. Maka disebutlah aturan Allah itu dengan syariah. Syariah itu artinya jalan. Tapi juga syariah juga berarti rambu-rambu. Kemanapun kita pergi, kita akan menemukan rambu itu. Hadirin rahimakumullah. Sebagai aturan untuk cara hidup yang bersifat kompre, yang bersifat syamili, yang bersifat mengatur seluruh aspek kehidupan itu kan akan mudah difahami sebagai aturan itu bakal ngejelimet gitu. Kan ngatur kehidupan manusia dalam seluruh aspeknya, ya kan? Tadi mengatur dalam seluruh bagiannya, mengatur manusia dalam seluruh bidangnya gitu kan. Sampai tadi tidak ada satupun jalan yang tidak diatur oleh Islam. Tidak ada satu aspek pun yang tidak diatur oleh Islam. Aspek ekonomi, aspek budaya, aspek pergaulan, aspek berpakaian, aspek makanan. Hadirin rahimakumullah. Ya tadi dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali diatur oleh ajaran Islam. Nah, karena ajaran Islam itu bersifat syamili, bersifat kompre, mengatur seluruh aspek kehidupan kita, itu kan akan terasosiasikan sebagai aturan yang ngejelimet. Ternyata tidak. 3 paradigmanya itu adalah yang pertama taklil takalif. Justru semangat dari aturan Islam itu adalah menyedikitkan terhadap beban. Bukan menambah beban, tapi mengurangi beban. Bukan menambah kewajiban, tapi justru mengurangi kewajiban. Bukan menambah tugas, tapi justru malah mengurangi tugas. Nah, itu. Taklil takalif. Jadi mungkin beberapa contohnya. Misalnya, dulu dahulu kala itu sebelum Kangjeng Nabi Muhammad SAW diisrakan, dimi'rajkan, yang namanya sholat itu kan 50 rakaat gitu. Nah, Kangjeng Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dikurangi tuh dari 50 rakaat, 50 waktu gitu. Dikurangi tuh, diskonnya gede-gedean. Bukan lagi 50 waktu, melainkan hanya tinggal 5 waktu. Berapa diskonnya? Diskonnya adalah 47 waktu. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, punten. Dulu manusia punya kecenderungan untuk menikah tanpa batas. Lalu kemudian Islam datang maksimum 4. Dan tentu itu pun dengan sejumlah syarat yang menyertainya, dengan sejumlah kewajiban. Contoh yang lain adalah tentang misalnya dalam aspek makanan. Hadirin rahimakumullah. Makanan yang diharamkan, yang pertama adalah darah. Bangkai dulu. Bangkai itu adalah jenis dari binatang. Tapi binatang yang sudah mantan. Ya, binatang yang sudah mantan. Itu yang bekas binatang. Nah, itu bangkai. Yang kedua, darah. Darah itu bagian daripada binatang. Ya. Lalu yang ketiga, fiskon. Tadi bangkai mantan binatang. Yang kedua, darah bagian daripada binatang. Dan yang ketiga, fiskan. Fiskan itu adalah sesuatu yang diadakan dalam kerangka sacrifice, dalam kerangka pemujaan terhadap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayam misalnya disembelih, tapi untuk pemujaan, maka ayam berubah dari halal menjadi haram. Nah, hadirin rahimakumullah, itu fiskan. Lalu yang keempat, lahwa khinzir, yaitu daging babi. Nah, ini baru menyebut jenis. Nah, satu
mantan binatang. Dua, darah, bagian daripada binatang. Dan yang ketiga, baru jenis tersebut, yaitu babi. Luar biasa, ringan sekali. Mengurangi sekali. Kegambar oleh kita kalau saja misalnya, hadirin rahimakumullah, yang diharamkan tentang makanan itu banyak sekali. Mau gimana ya? Bermacam-macam binatang. Wah, apa namanya juga bukan apa kategorinya. Ada yang di darat, ada yang di laut, ada yang buas, ada yang tidak. Oh, bermacam-macam. Banyak sekali jenis-jenis binatang. Coba bisa kita bayangkan. Sederhana sekali Islam itu memberikan aturan ini. Tadi hanya 4 hal terkait dengan jenis disebut satu malah, yaitu lahma khinzir. Yang kedua, adamul haraj. Apa itu adamul haraj? Menghilangkan kesulitan. Berarti memudahkan. Jadi aturan Islam itu aturan yang menghilangkan kesulitan. Aturan yang memudahkan. Nah, ini para ulama menyebut sampai ada 7 itu katanya. 7 cara di mana aturan atau kewajiban itu bisa dimudahkan. Bisa adamul haraj, tidak menyulitkan tapi memudahkan. Sampai ada 7 macam memudahkan. Yang pertama, ada yang menggugurkan. Contoh misalnya ibadah haji. Ibadah haji itu wajib bahkan rukun Islam. Artinya belum sempurna seseorang sampai dia menunaikan ibadah haji. Itu kewajiban yang bersifat rukun itu digugurkan terhadap orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan. Yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan karena kesehatannya terganggu. Rezeki banyak, tapi kesehatannya terganggu, digugurkan dari kewajiban menunaikan ibadah haji. Jasmaninya sehat, tapi tapi rezekinya teraya, sama digugurkan. Rezeki ada dan sehat, tapi kuotanya nggak masuk, ya juga gugur, digugurkan. Manakala tidak ada kemampuan untuk melakukan perjalanan kepadanya. Ada yang dikurangkan, sholat qashar ya, sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, diqashar, didiskon jadi 2. Tapi subuh mah 2 nanti jadi hiji, maghrib 3 nanti jadi hiji setengah. Ada yang didahulukan, ditakdim, duhur sama asar dilakukan pada waktu duhur. Ada yang ditakhir, dibelakangkan, duhur dan asar dilakukan pada waktu asar. Hadirin rahimakumullah, ada yang dilakukan dengan cara mengubah cara. Misalnya, shollu qa'iman, sholat sambil berdiri, nggak bisa faqa'i, dan boleh sambil duduk. Tidak bisa sambil duduk, fa'ala janbi, boleh sambil talenta. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini jadi semangat Islam, semangat aturan Islam itu adalah semangat adamul haraj. Lalu yang ketiga, at-tadarruj fit tasyri', bahwa hukum yang dibuat atau ditaklifkan oleh Allah kepada hambanya itu menggunakan pendekatan at-tadarruj fit tasyri'. Ya, inilah asas pembentukan hukum dalam Islam. Ini mencerminkan bahwa agama Islam adalah agama yang yusron, ya, berparadigmakan, paradigmanya adalah paradigma hukum daripada Islam itu adalah paradigma hukum yang memudahkan, tidak menyulitkan. Hadirin rahimakumullah, berikutnya value atau nilai berikutnya yang bisa kita ambil pelajaran dari Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang shaum Ramadan adalah ayat nomor 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas mubayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah huda, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan adalah bayinat, penjelasan-penjelasan atau bukti-bukti minal huda wal furqan, dari petunjuk dan pembeda itu.
Hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Oke, unzila fihil Quran. Pada ayat lain, yaitu tepatnya di surat Ad-Dukhan ayat 1-3 disebutkan, wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Al-Quran itu kami turunkan, kata Allah, fi lailatin mubarakatin, pada malam yang diberkahi. Nah, gitu. Itu malam yang diberkahi itu malam apa? Pada Al-Quran surat Al-Qadar disebutkan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam itu adalah malam khairun, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin rahimakumullah. Lalu ujungnya, lihat di bawah. Pada Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 4. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Bahwa pada malam Lailatul Qadar itu akan yufraku, akan dipisahkan kullu amrin, setiap urusan hakim, secara bijaksana, dari yang maha bijaksana. Artinya apa? Bahwa pada malam Lailatul Qadar itu Allah akan mengevaluasi ukuran manusia, akan mengevaluasi nasib manusia, akan mengevaluasi apa itu namanya, keberadaan manusia. Hadirin rahimakumullah. Jadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu pada malam yang diberkahi, yaitu pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang padanya pada malam itu Allah mempertimbangkan adanya perubahan nasib manusia. Hadirin rahimakumullah, inilah keutamaan daripada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan ada malam yang sangat spesial, ada malam yang sedemikian istimewa, sedemikian istimewanya malam itu sampai lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu adalah menjadi malam di mana Allah akan mempertimbangkan merubah terhadap nasib manusia. Dengan demikian, maka bulan Ramadan ya menjadi bulan yang sangat istimewa bagi kita untuk mendekatkan diri taqarrub ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Al-Quran itu sendiri, Al-Quran itu didesain oleh Allah untuk menjadi bacaan. Jadi didesain oleh Allah bukan untuk menjadi hiasan, tapi didesain oleh Allah untuk menjadi bacaan. Maka di dalam Al-Quran kita akan menemukan bukan saja masalah keimanan, bukan saja masalah hukum ibadah, syariat, tetapi juga di dalam Al-Quran kita akan menemukan berbagai informasi yang terkait dengan sejarah, dengan kisah. Bahkan di dalam Al-Quran kita akan menemukan berbagai informasi tentang fenomena alam, tentang fenomena alam fisik, tentang air, tentang udara, tentang gunung, tentang lautan, tentang hujan, tentang fenomena berbagai fenomena kealaman yang bersifat fisik. Juga di dalam Al-Quran kita akan menemukan fenomena alam hidup, fenomena kehidupan, fenomena kemanusiaan, fenomena masyarakat, fenomena bangsa, fenomena umat manusia. Subhanallah. Itulah Al-Quran. Kenapa demikian? Karena memang diciptakan oleh Allah, didesain untuk menjadi bacaan. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, dan firmannya itu bersifat repetitif, bersifat berulang-ulang. Bisa kita menemukan satu ayat ini di tempat Al-Baqarah, tapi ayat ini bisa kita juga temukan di surat Al-Maidah, di surat Ibrahim, atau di surat-surat yang lain. Jadi bersifat diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena memang didesain untuk menjadi bacaan. Al-Quran itu tidak bertema.
Betul, ya. Surat-suratnya ada namanya, ada Al-Baqarah, An-Nisa. Gitu. Tetapi Al-Baqarah, An-Nisa itu bukan menjadi tema sentral daripada ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam surat itu. Itu hanya sebuah apa ya pembatas aja gitu, pengklasifikasi saja. Gitu. Coba kita bayangkan, kalau Al-Quran itu bersifat tematis, misalnya surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan berarti sapi ya, betina gitu kan. Lalu di ayat itu dibicarakan aja terus dari awal sampai akhir terkait dengan persoalan sapi. Sapi betina, sapinya warna putih, sapinya dibeli dari mana gitu. Sapinya kemudian meronta-ronta, sapinya disembeli, wah dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Tidak mengasihkan. Kalaupun mengasihkan, ya maka kita hanya membacanya barangkali sekali saja gitu kan. Kalau saja Al-Quran bersifat tematis. Tapi Al-Quran tidak bersifat tematis. Dan Al-Quran menggunakan cara-cara yang bervariasi. Menggunakan style yang tidak tetap gitu. Stylenya itu dinamis gitu. Kadang-kadang menggunakan satu kalimat itu dalam bentuk fi'il mudhari, dalam bentuk fi'il madhi, kadang-kadang dalam bentuk isim fa'il gitu. Dalam bentuk isim fa'il. Kadang-kadang dalam bentuk question and answer, dalam seolah-olah bertanya gitu, seolah-olah meminta jawaban. Di dalam Al-Quran kita menemukan style-style yang apa ya, yang sangat dinamis. Kenapa demikian? Karena memang Al-Quran oleh Allah didesain menjadi bacaan. Hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran betul kita menemukan ada hukum, tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat Al-Quran yang berjumlah 6.300 itu, sementara ayat yang berbicara tentang hukum hanya 500 saja. Artinya tidak sampai 10% dari isi Al-Quran itu yang membicarakan tentang hukum, tentang value. Berarti yang 90% itu adalah membicarakan yang bukan hukum, membicarakan tadi tentang fenomena alam, fenomena kemanusiaan. Hadirin rahimakumullah. Maka kembali lagi, ayat Al-Quran itu adalah bacaan. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Ini saya sajikan, ya mudah-mudahan ini menginspirasi, tapi ini membutuhkan waktu untuk kita bongkar. Saya membaca sebuah kitab namanya Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, ditulis oleh Muhammad bin Abdul Azim Az-Zarqani. Saya baca dulu ketika masih remaja. Kata beliau itu ada 7 bukti akan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu yang datang dari Allah. Ya, mulai aspek bahasa, lalu kontennya, isinya yang membicarakan tentang sejarah, tentang pengetahuan masa silam yang sangat kuno. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada petunjuk isyarat tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Al-Quran ada pengajaran, nilai, ada hukum. Kemudian di dalam Al-Quran Al-Quran diturunkan dalam waktu yang sangat lama, ya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau hampir 23 tahun itu diturunkan Al-Quran. Itu waktu yang sangat lama. Kebayang kalau kita menulis misalnya dalam waktu 10 tahun, jangan 23 tahun. Dalam waktu 10 tahun saja, mungkin nggak akan karuan tulisan kita. Mungkin gini, kalau kita melakukan refleksi. Kalau Bapak sama Ibu misalnya membuat tulisan 10 tahun yang lalu. Nah, 10 tahun yang lalu misalnya di mana ya? Di perguruan tinggi lah misalnya. Hari ini kita buka itu tulisan yang 10 tahun lalu dibuat itu. Maka hari ini ketika kita membuka tulisan kita yang 10 tahun yang lalu itu, maka kita akan menemukan kekurangan-kekurangan pada tulisan kita. Kenapa? Karena kita berkembang. Berkembang cara kita dalam melihat sesuatu.
berkembang dalam aspek vocab bahasa, berkembang di dalam analisis, berkembang di dalam metode penyajian, berkembang di dalam berbagai hal karena manusia itu tumbuh dan berkembang. Hadirin rahimakumullah. Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam 23 tahun itu menjadi bukti akan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu yang datang dari Allah. Lalu fakta, Kanjeng Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi, yang tidak pernah sekolah di formal, tidak pernah masuk TK-TK Acan, tidak pernah masuk SD, apalagi kuliah. Tapi mengapa di dalam Al-Quran sampai banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang alam semesta, tentang matahari, bulan, sifat-sifatnya, berbicara tentang bintang, tentang langit, dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Nah, yang terakhir, kata siapa? Al-Imam Az-Zarqani adalah bahwa apa bukti Al-Quran sebagai wahyu yang datang dari Allah? Yaitu Allah memberikan jaminan. Apa jaminan Allah? Bahwa Al-Quran itu datang dari Allah? Yaitu jaminannya itu adalah bahwa Al-Quran dijamin suci dari kesalahan. Bagaimana cara Allah menjamin Al-Quran suci dari kesalahan? Dibikinlah manusia hafal Al-Quran. Sekarang ini yang hafal Al-Quran bukan lagi jumlahnya puluhan, bukan lagi ratusan, bukan lagi ribuan. Tetapi hafal Al-Quran itu jumlahnya menjadi jutaan manusia. Hadirin rahimakumullah. Nah, itulah tadi tentang Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Yang dibaca bukan ucapan seseorang, tapi dia adalah ucapan Allah. Allah yang menciptakan kita, yang mengurus kita, Tuhan pemilik alam semesta. Hadirin rahimakumullah. Tadi yang di dalamnya didesain oleh Allah untuk menjadi bacaan bagi bacaan, karena di dalamnya kita akan temukan berbagai informasi, berbagai pelajaran yang sangat meliputi berbagai aspek kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya ini sebelum yang terakhir, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 Allah menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini ibu-ibu dan bapak-bapak boleh perhatikan. Dari ayat 183 sampai dengan ayat 188, ayat nomor 186 ini sepertinya gitu, sepertinya dia terselip gitu. Saya sebut sepertinya terselip, sepertinya tuh nggak nyambung gitu. Sepertinya tuh nggak nyambung gitu. Silakan Bapak sama Ibu boleh dicermati. Sepertinya tuh nggak nyambung gitu dengan tema puasa. Sepertinya nggak nyambung dengan topik yang sedang dibahas. Apa benar seperti itu? Hadirin rahimakumullah. Ternyata nomor 186 ini adalah menjadi jiwa, menjadi rohnya daripada saum Ramadan. Ayatnya berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang keberadaan aku, maka jawablah, sesungguhnya aku ini adalah dekat. Kalau bertanya tentang keberadaan aku, maka aku dekat. Lalu Allah menyatakan, ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan merespons doanya orang yang berdoa kepadaku. Lalu falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka juga merespons seruanku, dan hendaklah mereka juga beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Hadirin rahimakumullah. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan jika hambaku bertanya kepadamu tentang keberadaan aku. Nah, ini keberadaan aku itu tentang apa ya? Keberadaan Allah yang dipertanyakan itu. Apakah zatnya? Apakah sifatnya? Apakah pekerjaannya? Menurut para alim ulama ya boleh-boleh saja katanya. Orang bertanya tentang sifat Allah, bertanya tentang perbuatan Allah, bertanya tentang zat Allah. Namun
melihat pada siyakul kalam, menurut para ulama, pertanyaan itu lebih pada zatnya. Di mana Allah berada? Nah, gitu. Jika hamba bertanya kepada kamu, di mana Allah berada? Maka sesungguhnya Allah itu adalah dekat. Keberadaan zat Allah itu dekat. Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 4 dinyatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu membersamai kalian dimanapun kalian berada. Kemudian pada surat Qaf ayat 16 dinyatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Keberadaanku, kata Allah itu, ya, aqrabu, bahkan lebih dekat, ya, kepada seseorang, kepada hambaku, dibandingkan kedekatan dia dengan urat tadinya. Hadirin rahimakumullah, saum Ramadan bukan semata-mata meninggalkan makan, minum, meninggalkan hubungan suami istri. Tetapi sesungguhnya adalah melatih, exercise, melatih, menghadirkan Allah di dalam kehidupan. Menghadirkan Allah di dalam kehidupan. Melatih jujur pada diri. Melatih integritas diri. Melatih bahwa Allah itu selalu membersamai kita. Makanya ketika berada di kamar, ada makanan, tidak ada orang, kita tidak berani makan. Karena kita sedang melatih keberadaan Allah hadir di dalam kehidupan kita. Jadi berpuasa itu menghadirkan Allah. Itulah sebabnya baginda Nabi sampai menyatakan, orang menunaikan ibadah dan amal saleh, maka Allah akan disediakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang berpuasa, ana ajzi bihi. Manakala orang itu berpuasa, maka kata Allah, akulah yang akan memberikan pahala. Artinya adalah akulah yang akan mengaturnya. Subhanallah. Luar biasa. Hadirin rahimakumullah, dari perbuatan berpuasa. Karena orang berpuasa, dia sedang melatih menghadirkan Allah. Jadi, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hubungan seks, suami istri, itu hanya formalnya dari menunaikan saum Ramadan. Tapi inti daripada saum Ramadan itu adalah menanamkan keyakinan akan keberadaan Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Ketika kita yakin akan keberadaan Allah itu hadir di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang jujur, orang yang tidak akan curang, orang yang tidak akan menipu, tidak akan berdusta, tidak akan menyalahi janji, tidak akan khianat terhadap amanah yang diberikan oleh orang lain. Itulah sosok manusia yang beriman. Hadirin rahimakumullah, terakhir dalam kajian kita pada malam hari ini, yaitu pada Al-Quran, pada ayat nomor 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, atau kamu melakukan rekayasa melalui hakim, ya, dibawa ke mahkamah, ya. Kenapa? Karena ingin supaya harta yang digugat itu menjadi milik kamu. Litakulu fariqam min amwalin nas, agar kamu bisa memakan harta milik manusia itu bil ismi, dengan cara berdosa, wa antum ta'lamun, sementara kalian itu sebetulnya sadar bahwa itu bukan harta milik kalian. Hadirin rahimakumullah, ini menarik, oleh Allah diletakkan di ujung dari rangkaian ayat-ayat yang sedang membicarakan tentang saum Ramadan. Saya melihat bahwa ayat nomor 188
dari surat Al-Baqarah ini yang menjadi ujung atau akhir dari rangkaian ayat-ayat Al-Quran, ayat ini sedang membicarakan tentang outcome, membicarakan tentang bati dari saum Ramadan. Seperti apa wujud dari orang yang bertakwa itu yang menjadi tujuan dari saum Ramadan pada ayat nomor 183. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Seperti apa tuh orang yang bertakwa itu? Hadirin rahimakumullah. Yaitu orang yang bertakwa itu adalah dia menjadi hati-hati di dalam urusan rezeki. Dia berpuasa. Dia tahan dari makan. Dia tahan dari minum. Sementara makanan yang dia tahan itu adalah makanan yang halal. Nasi halal. Air putih halal. Air teh halal. Tapi dia tidak makan. Dia tidak minum. Orang yang sedang berpuasa, dia menahan makan dan minum dari sesuatu yang dia peroleh dengan cara yang halal. Dia bekerja, dapat honor, bekerjanya bersih. Dia dapat honor, lalu dia belikan makanan. Dia mendapatkan rezeki dengan cara yang halal. Tetapi dia tidak makan itu makanan yang dia beli dengan rezeki yang telah dia peroleh dengan cara yang halal itu. Itulah orang yang sedang berpuasa. Hadirin rahimakumullah, maka ketika yang halal saja dia tinggal, ketika yang makanan yang diperoleh dengan rezeki yang dia kumpulkan dengan cara yang halal saja dia tinggalkan, apalagi rezeki yang bukan rezekinya, apalagi harta yang tidak halal, apalagi makanan yang dibeli dari harta yang diperoleh dengan cara yang haram. Ini menjadi gong. Hadirin rahimakumullah, maka bulan Ramadan, bulan yang harus kita pastikan bukan saja menyusut kecenderungan orang untuk mencuri, bukan saja menyusut kecenderungan orang untuk korupsi selama bulan Ramadan, tapi harus dipastikan selesai daripada bulan Ramadan, maka korupsi menjadi habis. Tidak ada korupsi. Tidak ada lagi kecurangan. Tidak ada lagi penipuan. Hadirin rahimakumullah. Sebab selama bulan Ramadan, dia sudah melatih untuk makan yang halal, melatih makan yang diperoleh dengan cara yang halal. Ba'id untuk kemudian makan sesuatu dengan cara yang haram. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan, insya Allah, bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak kita semua bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan tinggal 15 hari ini, dan kemudian kita mengisi berbagai aktivitas selama bulan Ramadan dengan berpuasa. Tetapi kita harus pastikan bahwa satu, puasa itu adalah, berpuasa itu sesuatu yang dibutuhkan. Sedemikian pentingnya berpuasa sampai-sampai perintah berpuasa itu bersifat universal, bersifat global. Semua manusia dalam semua agama istilahnya diperintahkan oleh Allah. Dalam semua agama yang dibawa oleh para nabi Allah diperintahkan untuk berpuasa. Dan di dalam bulan Ramadan kita menemukan momentum-momentum yang sangat strategis untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita secara pribadi, secara berjamaah, secara berkelompok, secara bangsa. Hadirin rahimakumullah. Dan di bulan Ramadan kita mengasah, melatih, menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Lalu kita pastikan ujung dari bulan Ramadan ada kecenderungan kita untuk ba'id, untuk jauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya yang terkait dengan persoalan harta kekayaan, dengan rezeki
yang bukan halal harus kita hindari. Demikian Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan eksplorasi values atau qimah atau nilai-nilai dalam saum Ramadan melalui telaah tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kang Ustaz Ersyad rupina sakitu nu tiasa kapiatur mangga nyangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم